Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Nah, untuk pembahasan teks eksposisi ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Yang kedua, tujuan teks eksposisi. Yang ketiga, bentuk teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan melihat pengertian teks eksposisi. Ya. Jadi teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Jadi teks eksposisi ini dia dibuat secara singkat dan padat. Tujuannya itu untuk menyampaikan informasi mengenai pengetahuan, ya. Sedangkan tujuan teks eksposisi adalah menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks ini maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Jadi tujuan teks eksposisi ini menjelaskan informasi tertentu agar si pembaca ini dapat mengetahui apa yang sedang dibacanya. Sedangkan bentuk teks eksposisi, bentuk teks ini biasa digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Jadi bentuknya ini sering digunakan di media ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Ya, jadi itu untuk teks eksposisi. Ya. Yang berikutnya ada kalimat fakta dan ada kalimat opini. Apa itu kalimat fakta? Kalimat fakta adalah informasi yang mengungkapkan keadaan sebenarnya berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi kalimat fakta itu kalimat yang menjelaskan keadaan yang benar-benar terjadi. Sedangkan kalimat opini adalah pendapat. Ya, ide, pendapat, gagasan dari seorang terhadap suatu topik atau masalah yang faktual. Jadi fakta itu kalimat yang benar-benar terjadi, sedangkan kalimat opini kalimat pendapat yang diberikan oleh orang. Ya. Yang berikutnya yaitu ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah dalam menginterpretasi teks eksposisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca berulang-ulang. Yang kedua, memahami isi teks. Yang ketiga, menemukan makna istilah tertentu. Yang keempat, mengungkapkan dengan kata sendiri. Jadi yang pertama itu membaca berulang-ulang. Jadi kamu harus membacanya berulang-ulang kali. Sedangkan yang kedua, memahami isi teks. Yang ketiga, menemukan makna istilah tertentu. Dan yang keempat, mengungkapkan dengan kata sendiri. Yang berikutnya, mengembangkan isi teks eksposisi. Ya. Nih, mengembangkan teks eksposisi biasanya digunakan sebagai seseorang untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk mengungkapkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis. Dengan kata lain, dia bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, dan mengklarifikasi permasalahan tersebut. Bentuk teks ini biasa digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan seterusnya. Nah, udah saya jelaskan tadi. Jadi, teks eksposisi ini sering digunakan pada media ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Jadi, cukup sampai di sini materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua.